Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Santi Febiana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi konsolidasi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Untuk video pembelajarannya, yuk mari kita simak video berikut ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan tentang ilustrasi komprehensif berikut ini. Nah, di sini ada PT Pandawa melakukan pembelian 80% saham pada PT Satria itu pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Berikut adalah perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa yaitu nilai wajar kepentingan non pengendalinya adalah 1 miliar, didapatkan dari sini. Lalu nilai buku aset bersih PT Satria meliputi saham biasa 500 juta dan saldo laba 300 juta. Nilai tersebut didapatkan dari neraca saldo pada saham biasa dan saldo laba yang ada pada kolom PT Satria. Lalu dijumlahkan 500 juta ditambah 300 juta itu dapatlah 800 juta, sehingga nilai wajarnya 1 miliar dikurangi dengan total nilai buku aset bersih, maka didapatlah diferensial atau selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Ini adalah diferensial dari aset-aset yang dimiliki oleh PT Satria, dan ini neraca saldonya periode 31 Desember 2015. Ini informasi-informasi tambahan yang berguna untuk kita nanti mengerjakan jurnal-jurnal yang dibutuhkan. Nah, langsung ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Ini pencatatan menurut pembukuan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini jurnal yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, di mana akun atau jurnalnya adalah investasi pada PT Satria dan pada kas. Mengapa investasi? Karena pada tanggal 1 Januari ini merupakan tanggal di mana PT Pandawa membeli saham PT Satria sebesar 80%. Lalu didapatlah investasi pada PT Satria pada kas senilai 800 juta. Lalu 31 Desember 2015-nya adalah investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria, di mana 380 juta ini didapatkan dari 400 jutanya itu adalah 400 jutanya itu adalah perolehan laba oleh PT Satria 400 juta. Nah, dikalikan dengan 80% atau kepemilikan saham. Didapatlah 320 juta untuk jurnal pada tanggal ini. Dan untuk tanggal 31 Desember 2015-nya ada kas pada investasi pada PT Satria. Ini 80 juta didapatkan dari informasi tambahan juga. Ini 100 juta yaitu pembagian dividen, di mana PT Satria mengumumkan pembagian dividen 100 juta. Dapatlah 100 juta dikali kepemilikan saham
80%. Lalu untuk ilustrasi berikut ini adalah diferensial dari aset yang dimiliki PT Satria terhadap akun persediaan dan juga bangunan, dimana dapat kita lihat di kolom ini diferensial persediaan nilai diferensialnya 25 juta dan bangunan nilai diferensialnya adalah 50 juta. Maka dapatlah diilustrasikan sebagai berikut. Nilai diferensial pada persediaan 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasikan selama 10 tahun. Nilai amortisasi pada bangunan setiap tahunnya adalah 5 juta, di mana didapatkan dari nilai diferensial tadi 50 juta dibagi dengan sisa umur manfaat bangunan 10 tahun, maka didapatlah nilainya 5 juta. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 adalah 30 juta, di mana didapatkan dari nilai diferensial persediaan ditambah dengan nilai diferensial bangunan setiap tahunnya dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa yaitu 80%. Maka didapatlah untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 24 juta. Lalu selanjutnya adalah transaksi penjualan persediaan. Ini didapatkan dari dapatkan dari informasi tambahan. Informasi tambahan yaitu di sini di mana penjualan kepada PT Satria senilai 400 juta dengan beban pokok penjualannya yaitu 250 juta. Nah, pada sampai tanggal 31 Desember persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Sehingga didapatlah peroleh keuntungan sebesar 150 juta di mana nilainya itu didapatkan dari tadi penjualan 400 juta dengan beban pokok penjualannya 250 juta. Dapatlah segini. Sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta. 90 juta ini didapatkan dari nilai keuntungan tadi 150 juta dikalikan dengan sisa persediaan yang belum terjual sebanyak 60%. Atas keuntungan tersebut, maka PT Pandawa membuatlah catatan sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 90 juta. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya sama halnya dengan transaksi di atas tadi. Namun di sini perbedaannya adalah pada informasi tambahan itu nilai penjualannya sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualannya senilai 80 juta. Sehingga dapatlah 120 juta. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan belum terjual sama sekali sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasikan. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja, yaitu maka dibuatlah jurnal oleh PT Pandawa pada tanggal 31 Desember bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 96 juta. 96 juta ini didapatkan dari keuntungan tadi 120 juta dikalikan dengan kepemilikan sahamnya yang yaitu 80%, maka didapatlah 96 juta. Lalu untuk selanjutnya adalah
Nah, memperoleh keuntungan 25 juta. Ini didapatkan dari informasi tambahan, yaitu menjual tanah seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu seharga 625 juta. Maka dibuatlah jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria senilai 25 juta. Lalu transaksi selanjutnya adalah PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut 150 juta. Nah, ini didapatkan dari informasi tambahan. Ya, ini 240 juta peralatan tersebut diperoleh oleh PT Satria. Nah, dan PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa seharga 140 juta. Maka berikut adalah rinciannya. Harga jual tersebut 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugian karena dia membeli itu 240, namun dijualnya itu seharga 140. Maka dia mencatat kerugian penjualan peralatan senilai 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar bagian kepemilikannya saja. Sehingga terjadilah penjurnalan seperti ini. Investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria senilai 8 juta. 8 juta ini didapatkan dari kerugian tadi senilai 10 juta dikalikan dengan 80% atau kepemilikan sahamnya. Maka didapatlah nilai 8 juta. Nah, berikut ini buku besar atas jurnal-jurnal yang sudah kita buat di atas, di mana investasi pada PT Satria itu dijabarkan seperti ini, di mana akuisisi 800 juta ini terdapat dari yang soal tadi, pembelian saham senilai 800 juta. Lalu laba bersih tadi didapatkan dari laba bersih dikalikan dengan 80% tadi. Nah, kerugian belum terrealisasikan 8 juta ini. Lalu ada dividen 80 juta untuk bagian kreditnya, itu dividen 80 juta ini dapat dari neraca saldo. Mohon maaf, dividen ini didapatkan dari jurnal sebelumnya ya. Nah, ini pada tanggal pencatatan atas dividen PT Satria. Untuk amortisasi diferensial itu 24 juta, keuntungan belum terrealisasikan 90 juta, keuntungan belum terrealisasikan kedua. Nah, ini semua didapatkan dari jurnal-jurnal yang telah kita buat di atas tadi. Lalu ada juga bagian laba atas PT Satria. Sama halnya seperti di atas, hanya ada perubahan pada nilai akuisisinya saja, tidak tercatat di sini. Lalu selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset bersih. Dimana di sini saldo awal tadi adalah 800 juta, namun dikalikan dengan 80% maka didapatlah 640 juta nilainya. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, di mana nilai saldo awalnya adalah 200 juta dikalikan dengan 20% didapatlah 160 juta. Saham biasa itu 500 juta. Saham biasa ini didapatkan dari neraca saldo untuk
pada bagian PT Satria. Lalu untuk saldo labanya 300 juta. Laba bersih 320 juta. Tadi didapatkan dari laba bersih 400 juta dikalikan dengan 80%. Lalu kepentingan non pengendali 80 juta. Ini didapatkan dari tadi 100 juta dikalikan 20%. Lalu untuk dividennya, karena dividen terletak di kredit, maka mengurangi di sini senilai 80 juta untuk PT Pandawa dan kepentingan pengendalinya 20 juta. Dan untuk saldo laba bersihnya 400 juta seperti yang tadi di awal. Lalu untuk dividennya ada 100 juta. Ini tambahan dari PT Pandawa dan juga kepentingan non pengendali. Maka didapatlah saldo akhirnya 640 ditambah 320 dikurang 80, maka hasilnya 880 juta. Dan begitu juga cara perhitungannya sama dengan PT Pandawa. Dan untuk yang lain persediaan 90 juta kita dapatkan dari jurnal yang di atas tadi. Untuk persediaan yang kedua terus sama 96 juta kita mengurangi, dan untuk kepentingan non pengendalinya ada 24 juta. Lalu keuntungan yang belum terrealisasikan tadi transaksi hulu tanah. Ya, transaksi pada jual beli tanah tadi terus sekitar 25 juta. Keuntungan yang belum terrealisasikan transaksi hilir peralatan. Untuk peralatan tadi ada 8 juta, dan untuk kepentingan non pengendalinya 2 juta. Hingga akhirnya saldo akhir yang disesuaikannya setelah dilakukan perhitungan dapatlah 677 juta untuk PT Pandawa, dan untuk kepentingan non pengendali adalah 198 juta. Lalu bagian laba atas PT Satria itu 117 juta. Untuk bagian non pengendali tidak ada, dan untuk bagian laba kepentingan non pengendali itu ada 58 juta. Lalu selanjutnya jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa pada PT Satria. Nyana saham biasa itu 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria semuanya didapatkan dari sini. 500 juta, 300 juta. Untuk bagian laba kepentingan non pengendali itu 58 juta. Ya, dari sini. Dividen diumumkan 100 juta dari sini. Investasi pada PT Satria 677 juta. Ini dalam tabel tertulis saldo akhir disesuaikan, dan untuk kepentingan non pengendali adalah 198 juta. Lalu berikut adalah perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di mana saldo awal, data-data pada perhitungan saldo diferensial ini didapatkan dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Dapatlah saldo awal 160 juta, amortisasi 24 juta, ini amortisasi persediaan. Lalu saldo awal 136 juta, dan untuk kepentingan non pengendali 40 juta, 6 juta, dan 34 juta saldo awalnya. Lalu untuk persediaan 25 juta, 25 juta mengurangi untuk amortisasinya, dan tanah saldo awalnya 75 juta. Lalu jumlah saldo awal, total saldo awal seluruhnya 75 juta. Bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta pada
bagian amortisasi dan goodwill 50 juta. Maka didapatlah hasil seluruhnya. Saldo awal untuk PT Pandawa 136 juta, kepentingan non pengendali 34 juta, lalu tanah 75 juta. Untuk bagian persediaan karena dia habis, jadi tulis tidak, jadi kosong. Lalu bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, mengurangi, dan goodwill 50 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial, mana dapat dijabarkan dalam bentuk jurnal. Untuk bagian debitnya yaitu ada beban pokok penjualan senilai 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill juga 50 juta. Dan untuk bagian kreditnya, bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 136 juta, 6 juta, dan untuk akumulasi penyusutan itu 5 juta. Nih. Dan investasi pada PT Satria senilai 136 juta, kepentingan non pengendali itu 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa tadi kan terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasikan. Maka dibuatlah jurnal penjualan tadi 400 juta dan nilai penjualan 400 juta, beban pokoknya 310 juta, dan persediaan yang belum terrealisasikan tadi itu senilai 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Satria yang belum terjual sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, maka jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Penjualan 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan 120 juta. Terjadi juga transaksi jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria. Maka harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang terjadi. Maka dibuatlah jurnal pendapatan sewa pada beban sewa 26 juta dan utang usaha pada piutang usaha 26 juta. Transaksi tersebut dapat dilihat pada informasi tambahan sini. Menyewakan peralatan. Lalu penjualan tanah yang terjadi menimbulkan keuntungan 25 juta, harus dimiliki oleh PT Satria. Maka jurnal eliminasinya adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 25 juta. Dan transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian 10 juta. Tadi keuntungannya 25 juta, namun terjadi kerugian tadi sebesar 10 juta. Maka dibuatlah jurnal peralatan 100 juta pada kerugian penjualan peralatan dan akumulasi penyusutan masing-masing 10 juta dan 90 juta. Lalu untuk yang terakhir adalah kertas kerja konsolidasi pada periode 2015, di mana untuk akun-akun penjualan, pendapatan sewa, keuntungan penjualan, kerugian peralatan, beban pokok, semuanya itu dapat dilihat pada neraca saldo dan juga jurnal-jurnal yang kita kerjakan di atas tadi untuk bagian jurnal eliminasi. Dan untuk bagian ini dapat dilihat dari neraca saldo. Untuk penjualan konsolidasinya senilai 6 miliar 300 juta,
itu didapatkan dari 6 miliar ditambah 900 juta ditambah 400 maaf dikurangi 400 juta ditambah 200 juta, maka 6 miliar 900 juta dikurangi 600 juta dapatlah konsolidasi 6 miliar 300 juta. Lalu untuk pendapatan sewa 40 juta dan di jurnal eliminasi 26 juta, maka dikurangkan dapatlah untuk konsolidasinya 14 juta. Keuntungan penjualan tanah 25 juta dan jurnal eliminasi 25 juta, maka habis di konsolidasi dan terjadi kerugian peralatan tadi pada PT Satria 10 juta dan jurnal eliminasinya 10 juta, maka habis juga. Beban pokok penjualan 2 miliar 250 juta pada PT Pandawa dan untuk PT Satria 300 juta dan untuk jurnal eliminasinya di debit 25 juta, di kredit 310 juta dan 80 juta. Dapatlah hasil konsolidasi ini 2 miliar 250 juta ditambah 300 juta ditambah 25 juta dikurangi 390 juta, maka didapatlah 2 miliar 185 juta. Untuk beban operasional 600 juta 80 juta ditambah untuk konsolidasi 680. Beban sewa PT Pandawa dan PT Satria ditambah lalu dikurangi 26 juta, jurnal eliminasinya dapatlah 169 juta. Begitupun seterusnya. Cara perhitungannya adalah nilai dari PT Pandawa dengan PT Satria ditambahkan, lalu untuk bagian debit ditambahkan, namun jika pada jurnal eliminasinya kredit maka itu dikurangkan, maka dapatlah hasil dari konsolidasi. Lalu dapatlah laba bersih konsolidasi. Dan untuk bagian laba kepentingan non pengendali itu hanya ada di jurnal eliminasi saja 58 juta dan 6 juta, maka didapatlah 52 juta. Bagian induk atas laba bersih ini sama dengan laba bersih konsolidasi. Untuk ini ditambahkan laba bersih konsolidasi ditambahkan dengan bagian laba non pengendalian sama dengan yang bagian kreditnya. Lalu untuk laporan perubahan saldo laba ini ada saldo laba awal, laba bersih, dividen diumumkan, dan saldo laba akhir. Dividen diumumkan itu selalu mengurangi. Jadi didapatlah saldo laba akhirnya. Dan untuk laporan posisi keuangan ini kas dan setara kas dan lainnya itu didapatkan dari nominal-nominal yang ada pada neraca saldo awal. Dapatlah seluruhnya yaitu total aset, lalu ada juga liabilitas dan ekuitas, maka didapatlah totalnya. Total ini haruslah balance. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya.